banget suara habis pulang dari Mandalika. Motor banyak banget suara. Udah nggak ada lagi Mandalika. Apaan Mandalika? Masih bising Udah suaranya. malam ini. Nil, out, dipakai shopping, out. Selamat malam semua para hadirin. Saat ini hadir pembicara Cak Nawa, seorang anggota legislatif Provinsi Banten yang menemani pada acara malam hari ini di Grundelan Republik. Sudah siap Cak Nawa? Siap ngapain ya? Ya apa aja Cak Nawa? Grundel-grundelan lah. Yang grundel ya. Grundel itu apa itu? Sesuatu yang ada di dalam diri dan kemudian kita sampaikan itu ngomongnya juga nggak begitu jelas, itu namanya grundel ya. Grundelan itu Grundelan. bisa dianggap benar pun kadang dianggap boleh, tidak masalah. Yang penting unek-unek tersampaikan, kira-kira gitu. Grundelan beda sama mengeluh. Ya, kadang ada samanya. Hampir mirip-mirip dengan keluh kesah ya. Keluh kesah Keluh kesah yang sifatnya pribadi. Dikumpulin republik itu kan bahasa Latin ya, Cak Nawa, jadi rakyat lah, grundelan rakyat, grundelan masyarakat. Ngomong-ngomong Cak Nawa, ini alhamdulillah nggak hujan lah ya. Alhamdulillah. Dan aku dengar-dengar kan Cak Nawa ini juga bagian daripada individu yang punya kemampuan untuk menolak hujan dan lain sebagainya. Dengar nggak kemarin di Mandalika itu rame di medsos soal pawang hujan di acara MotoGP itu? Dengar. Menurut Cak Nawa gimana itu pendapat? Lucu. Jadi menurut saya itu lucu karena apa? Sebuah budaya yang sebenarnya dipakai, digunakan pada generasi-generasi sebelumnya, kemudian ditampilkan secara terbuka di sebuah generasi yang jauh lebih banyak menggunakan akal dan pikiran. Akhirnya kelihatannya ya lucu aja, gitu kan. Dan ada juga yang lebay, Lebaynya di mana? menyorotin, misalkan bilang, oh itu syirik lah, apalah. Karena kan yang namanya tradisi, namanya budaya, kemudian langsung distempel bahwa itu adalah sesuatu dari sudut pandang agama, dan menyampaikannya pun juga tidak sangat substantif. Itu kan juga jadi hal yang kemudian menjadi grundelan ya. Jadi grundelan masyarakat jadi ya, masyarakat secara luas. Tapi asik kan Cak Nawa? Ya. Dengan adanya banyak pendapat akhirnya kita tahu. Jadi hiburan lah. Ya. Jadi hiburan yang mungkin selama ini ngantri minyak goreng gitu kan ya, kesel dan sebagainya, ngeliat itu juga jadi senyum-senyum sendiri kan, ada hiburan tertentu. Cak Nawa pernah nggak, ini cerita-cerita dari teman ya, dari sejak kecil Cak Nawa ini kan istilahnya dididik di pesantren, dan di dalam pesantren itu kalau nggak salah juga berdoa agar hujan itu tidak turun, juga sesuatu yang lumrah. Aku dengar Cak Nawa punya kemampuan untuk menolak hujan, benar nggak itu? Ya nggak punya lah. Oh gitu ya. Yang ada itu kalau kita lihat dari konsep agama kan, agama yang saya yakinin, manusia itu kan tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat untuk dirinya. Yang bisa hanya Gusti Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi di situ ada ruang yang disebut dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar itu ada yang lahir, yang biasa dipahamin oleh kita adalah usaha-usaha yang jelas. Ada juga yang ikhtiar batin yang biasa dipahamin dengan doa. Nah, mohon supaya tidak hujan karena lagi hajatan, kan boleh. Oke. Nggak dilarang. Mohon ya. Mohon kepada Memohon Allah. pada Tuhan. Ya. Ya, artinya sesuatu yang sifatnya memohon pada Tuhan, apapun bentuknya, sebetulnya biasa-biasa saja. Itu tauhid kan. Kalau dia mohon kepada Tuhan, menunjukkan bahwa yang punya kekuatan itu adalah Tuhan, dirinya tidak punya kekuatan. Iya. Dan itu kan konsep tauhid seperti Betul. itu. Makanya kalau kita sering dengar doa Nabi Yunus alaihissalam ya, yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu kan sebenarnya pelajaran tauhid. Makanya kalau kemudian dalam sebuah hadis Rasul menyatakan barang siapa berdoa dengan doa ini niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ menunjukkan ketidakberdayaan kita sebagai makhluk yang sangat luar biasa. Mohon kepada Tuhan supaya nggak hujan. Kalau berdoa itu tentu hubungannya dengan Tuhan ya. Ya. Nah, kadang istilah pawang itu diartikan sebagai sebuah profesi atau kemampuan. Karena saking ahlinya orang tersebut, akhirnya dia dianggap sebagai sosok yang memiliki kelebihan. Nah, sebetulnya secara istilah, definisi, pawang itu apa sih, Cak Nawa? Pawang hujan artinya ya ahli untuk urusan hujan. Nah, berarti kan profesi ya? Bisa jadi profesi ketika dia memang menjajakan kemampuannya itu untuk mendapatkan nominal-nominal tertentu. Tapi bisa jadi bukan profesi ketika dia hanya menggunakan ketika dimintain pertolongan oleh seseorang dan dia lakukan secara sukarela. Kalau yang di Mandalika kemarin itu kan yang kemudian menjadi bahan gerundelan itu, ini sebenarnya beliau ini memang punya kapasitas dan kapabilitas sebagai pawang atau hanya sekedar seseorang yang mencari sensasi kan. Itu yang ramai diperbincangkan di publik kan itu. Dan kita kan nggak tahu. Tetapi kalau menurut saya, karena ini adalah tradisi ya, yang dari sejak awal, dan kita tahu bahwa yang namanya Nusantara itu sejak awal itu adalah mempunyai pemahaman terhadap Tuhan ya. Kalau kita lihat sejarah agama di nenek moyang kita ini kan jelas. Saya yakin ritual-ritual yang dia lakukan pun juga bentuknya adalah doa-doa yang sering orang sebut dengan mantra-mantra. Nah, kadang-kadang kita ada yang ekstrim ya, mengatakan kalau mantra itu tidak berbahasa Arab ya misalkan, tidak berbahasa Quran misalkan, seolah-olah itu adalah di luar ajaran agama Islam. Ini kan sembrono mas, ya kan? Mbah-mbah kita dulu juga kadang-kadang kalau apa namanya ngajarkan doa ini kan macam-macam. Seperti kayak contoh seseorang yang sangat kita hormatin, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, itu ada juga ngajarkan doa itu cuma berkahnya para nabi, berkahi para wali, demi agama, demi umat, demi umat, demi agama, berkahi para nabi, berkahi para wali. Tidak ada bahasa Arabnya, tidak ada bahasa Qurannya, bahasa Jawa. Tetapi itu menjadi sebuah doa yang sangat luar biasa kan, dan mustajabah ya kalau dalam bahasanya Mas Farhan itu. Oke. Artinya dari segi kebudayaan, tradisi, sesungguhnya barang itu sudah ada di Nusantara, bahkan di seluruh dunia punya kan? Sejak dulu. Dan kenapa kita harus mencibirnya kan begitu? Ya. Lalu apa yang dicibir kira-kira mereka itu?
mempersoalkan Ya mungkin apanya. kita ini nggak mencibir, tapi mentertawakan diri kita sendiri kan ya. Karena Mentertawakan diri kita diri sendiri adalah bukti adalah kita bagian daripada orang apa? gila. Bukan orang gila. Bagian daripada menghibur diri, menertawakan diri kita sendiri. Dan memang biasanya menghibur diri dengan menertawakan diri kita sendiri itu memang biasanya disebut menggendengan gitu kan, yang gila. Gitu. Berarti bangsa Indonesia ini ya dalam tanda kutip sedang dalam posisi Ya gendeng gila lah. Wong tahu-tahu pingin nambah gitu kan, gendeng kan ya. Iya. Jadi punya istri 1, pingin nambah 2, pingin nambah 3. Jadi kepala desa sudah 1 periode pingin nambah 2 periode, pingin nambah 3 periode. Ya syukur pengaturannya boleh. Tapi kalau kemudian pingin nambah 4 periode kan nggak boleh. Undang-undang desanya melarang itu gitu kan. gitu ya. Sama juga yang lagi rame misalkan, itu kan gila. Pingin memperpanjang jabatannya sendiri misalkan. Itu kan orang-orang gila. Dan ya itulah potret kita saat ini. Akhirnya kita banyak mentertawakan gitu kan diri kita sendiri. Menurut saya ada yang perlu diungkap memang Cak Nawa ya. Nah, misalnya begini, kalau itu budaya dan di negara manapun berlaku, saya kira entah apa namanya lah ya, saya yakin mereka memiliki asal-usul budaya yang berhubungan dengan untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan, termasuk alam sedang tidak bersahabat, ada hujan, ada angin, lalu dia menggunakan keyakinannya, dan itu manifestasinya beragam. Nah, yang terjadi di Mandalika adalah ekspresi dari local wisdom, saya kira begitu ya. Masyarakat dengan caranya begitu, dan mungkin itu sudah diajarkan oleh nenek moyang dulu yang berangkat dari keyakinan. Saya sebetulnya menangkapnya dari sisi positif, Cak Nawa. Ya, Di luar urusan keyakinan, itulah. sebetulnya orang luar kemarin sangat terhibur loh. Dalam Ya kita nggak tahu posisi dia yang sangat terhibur, tegang gitu ya. dia terhibur dalam Lalu tanda ada- kutip mencibir. Ada istilahnya apa? Peristiwa atau acting gitu ya. Acting, apakah itu dirancang bener atau tidak sengaja, atau memang di luar skenario daripada panitia itu, ini menghibur semua. Ya jadi gini Mas. Orang ya, ngos-ngosan, takut. Itu kan bisa saja kita klaim bahwa itu menghibur. Bisa juga yang beranggapan bukan itu yang dipersoalkan misalkan. Jadi bukan tradisi kita yang dari turun-temurun, bukan mencibir misalkan orang yang mencoba untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain dengan membantu berdoa dengan cara mereka yang kemudian disebut dengan pawang hujan itu. Tetapi sebenarnya yang perlu untuk kita sorotin, kenapa kok akhir-akhir ini yang model-model gitu itu ditampilkan secara ekstrim. Jadi sebenarnya persoalannya itu di situ, ini ada apa gitu loh. Menurut Hah? pandangan Cak Nawa, ada Ya pesan kan apa? kemarin misalkan contoh ya, ada air dikumpulin dari mana-mana ya dalam proses apa itu di ibu kota IKN. ya, ibu kota baru itu. Ini kan yang model-model begini zaman dulu kan tidak begitu banyak dieksploitasi. Tetapi sekarang yang model kayak gini ini kan banyak dieksploitasi. Apa karena memang Apakah faktor ini zamannya? bagian daripada untuk melanggengkan sesuatu yang selama ini terjadi di tempat kita, polarisasi politik identitas ya, atau apa? Itu yang sebenarnya menarik untuk didiskusikan. Mulai dulu dalam kegiatan apapun, pawang hujan selalu ada, tapi nggak pernah ditampilkan di permukaan. Ya, wong tetangga kita bikin hajatan aja juga, ngorder jasa tukang pawang hujan kan gitu kan. Ya inilah mungkin Cak Nawa bagian daripada kecepatan informasi ya, revolusi teknologi, revolusi informasi, apapun dimanapun terekam dan bisa diikuti
Nah, kita kopi. ngopi dulu ya. Itu namanya kopi berani ya? Berani keluar sendiri, jadi nggak ada temennya itu. Berani. Nggak ada gue nya, nggak ada itunya. Kan Berani kopi bayari Pak channel kalau ini. Kopi berani.